Slay the Gods, episode 20. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Begitu Wang Mian selesai berbicara, lebih dari 10 rekrutan baru segera bergegas maju, dengan berbagai serangan seperti api, embun beku, angin kencang, dan laser datang ke arah mereka. Suasana di tempat latihan bagaikan tong mesiu yang menyala, meledak dengan keras. Bai Li Pangpang berteriak 2 kali dan hendak terbang. Lin Qiye menangkapnya tanpa berkata sepatah kata pun dan berlari dengan gila ke arah luar tempat latihan. "Qiye, apa yang kau lakukan? Kita harus naik, kau mau mati sekarang?" teriak Lin Qiye sambil berlari. "Apa kau punya senjata untuk bertarung sekarang?" "Senjata kami dirampas saat memasuki kamp pelatihan, tapi kelima anggota pasukan topeng sekarang bersenjata lengkap. Apa kau mau melawan mereka dengan kepalamu?" Bai Li Pangpang tertegun dan tanpa sadar menyentuh sakunya. Sebenarnya, lagi pula, alasan mengapa pasukan khusus disebut pasukan khusus adalah karena kekuatan tempur mereka jauh melampaui yang lain. Tanpa mengetahui kemampuan terlarang dan keahlian mereka dalam pertempuran, menyerang secara gegabah sama saja dengan mencari kematian. Lin Qiye menoleh, seolah membenarkan pikirannya. Sebuah anomali tiba-tiba terjadi di panggung seni bela diri. Pusaran ungu tua tiba-tiba terbuka di udara, menghalangi jalan pasukan topeng, dan menyerap semua serangan. Pada saat berikutnya, sebuah palu raksasa berwarna merah muda muncul entah dari mana, setinggi gedung 2 lantai, menimbulkan angin kencang yang dahsyat dan langsung menghancurkan semua rekrutan baru di udara. Pada saat ini, sebagian besar rekrutan baru menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk pergi, tetapi sudah terlambat. Pusaran itu menjentikkan jarinya dengan ringan, dan pusaran ungu muncul lagi di atas kepala semua orang. "Sekarang kau mau lari, sudah terlambat." Pusaran itu mencibir. Api dan embun beku yang sebelumnya diserap oleh pusaran ungu menyembur keluar seperti tetesan hujan dari langit, dan serangkaian ledakan meletus dari panggung seni bela diri. Api panas dan asap tebal mengepul, dan Bai Li Pangpang, yang mengikuti di belakang Lin Qiye, menelan ludahnya dan keringat dingin keluar di punggungnya. Apakah ini kekuatan tempur alam, Zan? Seberapa kuat mereka jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka? Kalau tidak, kenapa mereka disebut pasukan khusus? Lin Qiye menghela napas. "Belum sampai semenit permainan dimulai, kita sudah kehilangan hampir setengah dari jumlah kita. Sungguh merepotkan." Lin Qiye bukan satu-satunya orang pintar. Ketika Lin Qiye memimpin dan bergegas keluar bersama Bai Li Pangpang, banyak orang menyadari apa yang terjadi dan ikut berlari keluar, yang menyelamatkan mereka dari bahaya. Kalau saja Lin Qiye tidak memberi contoh baik, pasti sudah lebih banyak orang yang tersingkir sekarang. Di tengah kepulan asap, 5 sosok berjubah abu-abu perlahan keluar. Pusaran itu menatap para rekrutan baru yang tak sadarkan diri dan menyeringai, sekelompok orang bodoh. Sepertinya kemenangan dalam lelucon ini sudah hampir pasti. Jangan mengambil kesimpulan terlalu dini. Wang Mian dengan tenang menatap para rekrutan baru yang perlahan menghilang di kejauhan, lalu menoleh ke pria bertopeng bulan sabit dan berkata, "Target mereka selanjutnya pasti gudang. Yue Gui, kau blokir pintunya, dan kami akan mengepung mereka dari luar." "Oke." Sosok Yue Gui berkedip dan menghilang di tempat. Di bawah pangkalan bawah tanah kamp pelatihan, para instruktur duduk di depan layar, masing-masing memegang setumpuk dokumen, sambil menggelengkan kepala sedikit. Lebih dari 90 orang tereliminasi hanya dalam satu pertemuan. Sepertinya kita melebih-lebihkan mereka. Pada akhirnya, itu karena topeng itu terlalu kuat. Instruktur lain mendesah, memiliki tim terbaik yang pernah membunuh ahli alam, Wu Liang, untuk menjaga tempat ini. Sungguh pukulan telak bagi para rekrutan baru. "Kamu nggak bisa bilang begitu. Mereka juga menekan kekuatan mereka ke ranah Zan. Itu bukan bullying, kan? Namun, pengalaman dan kerjasama mereka jauh melampaui para rekrutan baru ini, dan ada 3 reruntuhan terlarang yang sangat berbahaya di antara mereka, serta agen dewa itu." "Itu benar, jangan terlalu pesimis." Tepat saat para instruktur berdiskusi, Yuan Gang berbicara perlahan. Meskipun para rekrutan baru tampaknya telah menderita kerugian besar, beberapa orang yang memiliki peluang nyata untuk bersaing dengan topeng telah lolos. Mungkin ada baiknya menyingkirkan beberapa pembuat onar dan mengganggu ritme mereka. Instruktur di sebelahnya tertegun. "Komandan, apakah Anda mengatakan itu? Anda benar-benar berharap para rekrutan baru dapat menang?" "Tidak, dengan orang itu di sana, mereka tidak mungkin menang." Yuan Gang menggelengkan kepalanya. "Aku hanya menantikan pertempuran yang seru." "Qiye, pelan-pelan, aku tidak bisa mengimbangi.
Untuk mengakses konten premium, buka. Bailey Pangpang diseret oleh Lin Qiye, berkeringat deras dan hampir kehabisan napas. Lin Qiye mengangkat sebelah alisnya dan langsung melepaskan tangannya. Kalau begitu kamu sendiri saja, aku pergi dulu. Melihat Lin Qiye meninggalkannya begitu saja, Bailey Pangpang mula-mula tertegun, lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengejarnya. Tidak, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku pasti akan ketahuan kalau sendirian. Qiye, kakak Qiye, tunggu aku. Akhirnya, Bailey Pangpang mengikuti Lin Qiye ke pintu masuk gudang, dan ketika dia melihat pintu tertutup, dia tiba-tiba membeku. Kenapa pintunya ditutup? Bukankah seharusnya kita sendiri yang datang dan mengambil senjatanya? Lin Qiye mengerutkan kening, mereka bilang kita harus datang dan mengambilnya, tapi mereka tidak bilang pintunya akan terbuka untuk kita ambil. Jadi, kita harus mendobrak pintu ini. Bailey Pangpang melangkah maju dan mengetuk, bahan apa ini? Sepertinya cukup kokoh. Lin Qiye berjalan mengelilingi gudang, wajahnya tampak agak muram. Dia menoleh ke arah Bailey Pangpang, apa reruntuhan terlarangmu? Aku tidak punya reruntuhan terlarang. Jawab Bailey Pangpang dengan percaya diri. Lin Qiye, bagaimana caranya orang gemuk ini bisa masuk ke Night Watchman? Ini merepotkan. Lin Qiye menghela napas, reruntuhan terlarangku tidak memiliki kekuatan penghancur berskala besar, aku tidak bisa membuka pintu ini. Bailey Pangpang menggaruk kepalanya, oh, itu masalahnya. Sebenarnya, aku, minggir. Tepat ketika Bailey Pangpang hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara perempuan yang dingin terdengar dari belakang. Bailey Pangpang terkejut dan menoleh. Ia melihat seorang perempuan jangkung berdiri di belakangnya, rambutnya yang panjang semerah api, tergerai alami hingga pinggang. Bahkan seragam militer sederhananya pun tak mampu menyembunyikan sosok anggunnya. Dia melirik Bailey Pangpang, mendengus dingin, dan berjalan langsung ke pintu gudang. Kamu, mata Lin Qiye sedikit menyipit. Dia teringat perempuan ini. Pagi ini, ketika Bailey Pangpang membuat onar di gedung asrama seberang jalan, dia berdiri di koridor asrama putri, memandang segala sesuatu dengan jijik. Mereka bahkan sempat bertatapan mata. Lin Qiye masih ingat tatapan agresif itu. Molly, jawabnya acuh tak acuh, merentangkan kedua telapak tangannya yang indah dan dengan lembut meletakkannya di permukaan pintu gudang. Saat berikutnya, seluruh gudang mulai bergetar hebat. Kakak, saat telapak tangan Molly menyentuh pintu gudang, pintu logam itu segera bergetar pada frekuensi yang sulit ditangkap dengan mata telanjang, memancarkan suara dengungan tajam dari dalam pintu. Detik berikutnya, beberapa jurang mengerikan muncul di permukaan pintu. Molly menarik tangannya, menendang pintu dengan tendangan terbang, dan pintu yang rusak itu pecah berkeping-keping, runtuh dengan suara keras. Di tengah asap dan debu, Molly menepuk-nepuk debu dari tangannya dan berjalan tanpa ekspresi ke dalam gudang. Kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Tatapan Lin Qiye tertuju pada pecahan logam yang berserakan di tanah sambil mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Di luar pintu, Bailey Pangpang menatap tajam sosok Molly sambil menelan ludahnya. Ada apa denganmu? Lin Qiye bertanya dengan bingung ketika melihat ekspresi anehnya. Qiye, Bailey Pangpang mendekatkan diri ke telinga Lin Qiye dan berbisik, tidakkah menurutmu dia tampan? Lin Qiye memutar matanya dan tidak berniat melanjutkan diskusi dengan Bailey Pangpang. Ia langsung berjalan ke rak senjata di gudang dan dengan santai mengambil sebuah pisau lurus standar. Sebelum datang ke kamp pelatihan, Chen Muye telah mengatakan bahwa senjata tidak diperbolehkan kecuali diperlukan, jadi ia sebelumnya meninggalkan pisau Zhao Kongcheng di rumah Hong Ying. Untungnya, perlengkapan seragam penjaga malam semacam ini tersedia di gudang sesuai kebutuhan. Sambil memegang pisau, Lin Qiye juga memperhatikan gerakan Molly dengan kekuatan psikisnya. Tanpa diduga, wanita ini bahkan tidak melirik pisau, pistol, pedang, dan tombak di kedua sisi rak senjata. Ia langsung berjalan ke bagian terdalam gudang dan mengeluarkan katana besar dari sudut, mengikatnya di punggungnya, lalu berbalik dan berjalan keluar gudang. Katana bukan senjata biasa, kata Lin Qiye dengan tenang saat melewatinya. Molly berhenti sejenak, melirik Lin Qiye, dan berkata, aku suka. Ada masalah. Lin Qiye berbalik, menatap mata Molly, dan mengulurkan tangan kanannya. Saya Lin Qiye. Oh, jawab Molly acuh tak acuh, tidak menunjukkan niat untuk berjabat tangan dengan Lin Qiye. Lin Qiye menyipitkan matanya sedikit. Reruntuhan terlarang yang sangat berisiko tinggi. Mengapa aku harus memberitahumu? Kamu tidak ingin menang. Bisakah kau menang hanya dengan tahu? Kau pikir kau siapa? Di antara 5 anggota topeng, setidaknya 3 di antaranya adalah reruntuhan terlarang berisiko super tinggi, dan kerja sama mereka sangat erat. Jika individu-individu berisiko super tinggi di sini tidak bersatu,
Tidak ada peluang untuk menang sama sekali, kata Lin Qiye dengan tenang. Molly mengerutkan kening dan menatap Lin Qiye dengan heran. Apakah kamu juga orang yang sangat berisiko? Tidak, Lin Qiye menggelengkan kepalanya. Tepat saat Molly hendak pergi, ia berbicara perlahan lagi, aku agen Seraph. Langkah Molly tiba-tiba terhenti. Dia menoleh, matanya penuh keterkejutan. Kau agen dewa, itu benar. Molly dengan hati-hati menatap Lin Qiye sejenak, ragu-ragu sejenak, lalu perlahan berbicara. Urutan reruntuhan terlarang 076, segala sesuatu yang bergetar, dapat mengendalikan frekuensi objek apapun yang secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan denganku dalam jangkauan reruntuhan terlarang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Alis Lin Qiye terangkat, dengan cepat mengaitkannya dengan adegan di mana ia dengan mudah mendobrak pintu tadi. Ia mengangguk kecil. Kuat sekali, pantas saja kau menggunakan katana. Tepat saat keduanya tengah berbincang, Bai Li Pangpang bergegas berlari, terbatuk pelan untuk menarik perhatian mereka, dan dengan hikmat mengulurkan tangannya ke arah Molly. Halo, Nona Molly, nama saya Bai Li Tuming. Saya lahir di keluarga biasa di kota Guangshen. Alis Molly tiba-tiba berkerut, dia menatap Bai Li Pangpang dengan jijik, mendengus dingin, dan berbalik untuk meninggalkan gudang. Aku paling benci orang-orang seperti kalian, anak-anak orang kaya. Kuperingatkan kalian, menjauhlah dariku. Bai Li Pangpang tertegun dan segera berkata, tidak, aku bukan anak orang kaya. Aku memang berasal dari keluarga biasa. Di mana senjatamu? Tanya Lin Qiye bingung ketika melihat Bai Li Pangpang dengan tangan kosong. Saya tidak tahu cara menggunakan senjata apapun, jadi saya tidak membawa apapun. Lin Qiye terdiam sejenak, menepuk bahunya, dan berkata, baiklah, ini saranku. Carilah tempat yang sepi dan bersembunyi, keluarlah setelah pertempuran selesai, agar kau tidak dipukuli. Bai Li Pangpang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, aku tidak akan jadi pengecut. Aku ingin bertarung. Lin Qiye menggelengkan kepalanya dan langsung keluar dari gudang. Lakukan sesukamu, asal kau bahagia. Pada saat ini, semakin banyak rekrutan baru datang ke gudang untuk mengambil perlengkapan mereka. Lin Qiye dan Bai Li Pangpang berjalan keluar dari pintu gudang dan melihat Molly, yang membawa katana di punggungnya, bersandar di dinding, tampak menunggu sesuatu. Apa yang kamu tunggu? Lin Qiye berjalan ke sisinya dan bertanya. Aku menunggumu, jawab Molly dengan tenang. Kalau tidak salah, ada orang lain yang sangat berisiko. Siapa? Pria yang baru saja mengkritik instruktur kepala, orang pertama yang berdiri, memakai topi militer, seragam militer terbuka, dan mengunyah permen karet. Kau ingat dia? Bai Li Pangpang mengingat sejenak lalu menyela. Aku mengingatnya. Lin Qiye mengangguk. Jika kita bisa. Dentang. Sebelum Molly sempat menyelesaikan kalimatnya, pupil mata Lin Qiye tiba-tiba mengecil. Ia dengan cepat menghunus pisau lurusnya dan menebas punggung Molly. Dentang. Terdengar suara benturan keras, dan Molly bereaksi sangat cepat. Ia segera jungkir balik ke depan, berdiri, dan mencengkeram gagang pedang pendek di belakangnya. Di dalam kehampaan, sebilah pedang pendek yang samar berkelebat, dan pisau lurus Lin Qiye dengan kuat menangkis bilah pedang itu. Tatapan mata Lin Qiye tertuju pada kehampaan di depan, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dari kehampaan, seorang pria mengenakan topeng bulan sabit muncul diam-diam. Dia menggenggam pedang pendek dalam genggaman terbalik, menatap Lin Qiye dengan heran, kau bisa melihatku. Hanya karena keberuntungan, jawab Lin Qiye acuh tak acuh. Hantu bulan itu menatap mata Lin Qiye, dan setelah beberapa saat, ia tiba-tiba menyadari, begitu, kau agen Seraph. Auramu sangat mirip dengan kapten kami. Di belakang Lin Qiye, ekspresi Molly sangat marah. Jika bukan karena campur tangan Lin Qiye untuk menghentikan pembunuhan tadi, dia mungkin sudah terbunuh dengan cara yang tidak jelas. Memikirkan hal ini, ia dipenuhi amarah, dan tiba-tiba menghunus pedang panjang dari punggungnya. Pedang itu mulai bergetar dengan frekuensi yang mengerikan. Lin Qiye menangkis pedang pendek hantu bulan dengan pedang lurusnya, dan tanpa berpikir dua kali, dia melompat mundur. Saat berikutnya, Molly mengayunkan pedang panjangnya. Ledakan, udara di depan pedang panjang itu bergetar hebat, diikuti getaran dahsyat yang melesat keluar dari bilahnya, menggunakan udara sebagai medium. Getaran itu mengiris permukaan bumi dan langsung menghantam dinding gudang, meninggalkan bekas pedang yang mengerikan. Pria yang baru saja mengkritik instruktur kepala, orang pertama yang berdiri, memakai topi militer, seragam militer terbuka, dan mengunyah permen karet. Kau ingat dia? Bai Li Pangpang mengingat sejenak lalu menyela. Aku mengingatnya. Lin Qiye mengangguk. Jika kita bisa. Dentang. Sebelum Molly sempat menyelesaikan kalimatnya, pupil mata Lin Qiye tiba-tiba mengecil.
Ia dengan cepat menghunus pisau lurusnya dan menebas punggung Molly. Dentang, terdengar suara benturan keras, dan Molly bereaksi sangat cepat. Ia segera jungkir balik ke depan, berdiri, dan mencengkeram gagang pedang pendek di belakangnya. Di dalam kehampaan, sebilah pedang pendek yang samar berkelebat, dan pisau lurus Lin Qiye dengan kuat menangkis bilah pedang itu. Tatapan mata Lin Qiye tertuju pada kehampaan di depan, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dari kehampaan, seorang pria mengenakan topeng bulan sabit muncul diam-diam. Dia menggenggam pedang pendek dalam genggaman terbalik, menatap Lin Qiye dengan heran, "Kau bisa melihatku?" "Hanya karena keberuntungan," jawab Lin Qiye acuh tak acuh. Hantu bulan itu menatap mata Lin Qiye, dan setelah beberapa saat, ia tiba-tiba menyadari, "Begitu, kau agen Seraph. Auramu sangat mirip dengan kapten kami." Di belakang Lin Qiye, ekspresi Molly sangat marah. Jika bukan karena campur tangan Lin Qiye untuk menghentikan pembunuhan tadi, dia mungkin sudah terbunuh dengan cara yang tidak jelas. Memikirkan hal ini, ia dipenuhi amarah, dan tiba-tiba menghunus pedang panjang dari punggungnya. Pedang itu mulai bergetar dengan frekuensi yang mengerikan. Lin Qiye menangkis pedang pendek hantu bulan dengan pedang lurusnya, dan tanpa berpikir dua kali, dia melompat mundur. Saat berikutnya, Molly mengayunkan pedang panjangnya. Ledakan, udara di depan pedang panjang itu bergetar hebat, diikuti getaran dahsyat yang melesat keluar dari bilahnya, menggunakan udara sebagai medium. Getaran itu mengiris permukaan bumi dan langsung menghantam dinding gudang, meninggalkan bekas pedang yang mengerikan. Debu yang bergulung-gulung menyerbu ke arah mereka. Di atas retakan, hantu bulan berdiri diam, lengan kanannya telah menghilang. Reruntuhan terlarang ini memang berbahaya. Hantu bulan itu berbicara dengan samar, cahaya bulan yang kabur di udara melonjak, dan dengan cepat mengembun menjadi sebuah lengan. Molly membawa pedang lebar dan menatap hantu bulan dengan keheranan di matanya. Bagaimana ini mungkin? Ini, generasi. Tidak, saat pedang itu menyentuh tubuhnya, separuh tubuhnya terurai menjadi cahaya bulan. "Menghindari seranganmu," Lin Qiye menjelaskan dengan kekuatan psikisnya sambil mengerutkan kening. Reruntuhan terlarang yang merepotkan. Sepertinya hanya dia yang ada di sini sekarang. Lin Qiye mengamati sekeliling, matanya semakin cerah. "Ini kesempatan. Asal kita bisa melepas topengnya, kita menang." Mendengar kata-kata Lin Qiye, mata Molly langsung berbinar, begitu pula puluhan rekrutan baru yang baru saja mengambil senjata dari gudang. Mereka semua menatap hantu bulan yang sendirian. Dia adalah anggota MAS yang ditinggal sendirian. Merasakan tatapan bermusuhan di sekelilingnya, mulut hantu bulan sedikit berkedut. "Ini tidak seperti yang kubayangkan." Menurut rencana awal Moon Ghost, dia seharusnya bersembunyi di gudang, seperti hantu di kegelapan, diam-diam memanen rekrutan baru. Kok dia bisa ketahuan begitu mudahnya? Pada saat itu, Baili Pangpang melambaikan tangannya dan berteriak kepada hantu bulan, "Saudara-saudara, tangkap dia!" Begitu dia selesai berbicara, para rekrutan baru mengerumuni hantu bulan, mengacungkan berbagai senjata dan reruntuhan terlarang. Momentumnya luar biasa. Hantu bulan mengumpat dalam hati dan tiba-tiba kabur, menghilang di udara. Para rekrutan baru yang telah kehilangan targetnya itu tertegun sejenak, melihat sekeliling dengan bingung. Lin Qiye mulai bergerak. Ia melesat cepat menuju kehampaan di sampingnya, matanya berbinar-binar. Pedang lurus di tangannya dengan cepat menebas udara, dan sesaat kemudian, sebuah pedang pendek muncul, menangkis pedang lurus itu. Hantu bulan terpaksa memperlihatkan wujudnya, menatap Lin Qiye dengan ekspresi tak berdaya. "Kakak, apakah kamu harus melakukan ini kepadaku?" Lin Qiye tersenyum tipis, dan cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari matanya. Kekuatan ilahi yang bergejolak meletus darinya, langsung menyerang pikiran hantu bulan. Namun, meskipun hantu bulan menekan batasnya ke alam Zan, fisiknya pada dasarnya berada di alam Cuan. Kekuatan ilahi Seraph tidak banyak berpengaruh padanya. Penindasan kekuatan ilahi. Kekuatan sebesar itu di alam Zan. Jadi ini Seraph. Hantu bulan hanya sedikit teralihkan sebelum bereaksi. Pedang pendek di tangannya dengan cepat berbenturan dengan pedang lurus Lin Qiye. Klang-klang-klang. Beberapa percikan api berterbangan terus-menerus. Kecepatan pedang mereka sungguh mencengangkan, tetapi beberapa detik kemudian, Lin Qiye merasakan tekanan yang luar biasa. Bagaimanapun, hantu bulan adalah anggota topeng, dan ilmu pedangnya tidak bisa dianggap remeh. Lin Qiye baru belajar ilmu pedang dalam waktu singkat, dan dalam pertukaran ini, ia langsung terpuruk. Untungnya, dia tidak sendirian dalam pertempuran ini. Meskipun Lin Qiye berhasil menahan hantu bulan selama beberapa detik, para rekrutan baru kembali mengepungnya, menutup rapat jalur pelariannya dan memulai pertarungan kelompok yang tidak masuk akal. Di tengah serangan bertubi-tubi itu,
hantu bulan hanya bisa mengandalkan kemampuannya berubah menjadi cahaya bulan dan pengalaman tempurnya yang kaya untuk bertahan. Untungnya, ia juga bisa mengubah topengnya menjadi cahaya bulan, kalau tidak, topengnya pasti sudah hancur oleh ledakan beruntun. Di mana keempat orang itu? Kita seharusnya bertarung sebagai satu kelompok. Bagaimana bisa aku melawan satu kelompok? Di tengah kerumunan, hantu bulan menghindari serangan yang lain sambil mengeluh. Begitu dia selesai berbicara, sesosok muncul diam-diam di atap sebelah timur. Pria itu mengenakan topeng dengan simbol keseimbangan. Begitu dia muncul, Lin Qiye langsung menyadarinya dan raut wajahnya berubah serius. Di atas atap, sang keseimbangan diam-diam memperhatikan medan perang yang kacau di bawah, menepukkan tangannya pelan dan bergumam pada dirinya sendiri, konversi medan. Lalu, semua pecahan logam, puing, senjata, dan batu bata di dekat kerumunan melayang ke atas, seolah-olah ada mangkuk raksasa yang terbalik di atas kepala mereka, siap diluncurkan kapan saja. Gravitasinya berlipat ganda. Sang keseimbangan bertepuk tangan lagi, dan orang-orang yang dikelilingi berbagai pecahan tiba-tiba merasa tubuh mereka menjadi berat, hampir jatuh ke tanah. Di bawah tekanan berat ini, kecepatan gerak mereka sangat berkurang. Di tengah kerumunan, hantu bulan akhirnya menghela napas lega. Kalau mereka datang beberapa menit lebih lambat, aku pasti sudah tamat. Hantu bulan tak berguna, mengapa kau begitu lemah? Berjalan santai dari arah selatan, pusaran air berbicara dengan nada menghina. Tak lama kemudian, Mawar muncul di jalan menuju barat, menggoyangkan palu kecil di tangannya dengan ringan, yang kemudian membesar dengan cepat. Dalam sekejap, palu itu setinggi 3 lantai. Dengan sekali ayunan, ia hampir bisa menghancurkan gudang itu berkeping-keping. Di sebelah utara, Wang Mian berdiri dengan tangan di saku, muncul di sana tanpa seorang pun menyadarinya. Tatapannya menyapu ke arah puluhan rekrutan baru yang hadir, dengan tenang berkata, "Sayang sekali, kalian dikelilingi oleh kami." Dikelilingi, 4 orang mengelilingi hampir 40 orang. Meski hal itu tampak tidak masuk akal, tak seorang pun anggota baru di tempat kejadian menganggap itu lelucon. Mereka benar-benar dikepung. Di tengah kerumunan, tatapan Lin Qiye berangsur-angsur menjadi serius. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Molly, sambil menghunus pedang lebarnya, ekspresinya sama muramnya. "Apakah kita akan melawan mereka? Kita tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan kita." Lin Qiye menggelengkan kepalanya, otaknya bekerja cepat. Dia berbalik sedikit, tatapannya melewati separuh gudang yang runtuh, mendarat di Whirlpool di sebelah gudang di sebelah selatan. "Lihat saja nanti." Lin Qiye merendahkan suaranya. Molly dan Bailey Pangpang mengangguk sedikit, mata mereka terfokus. Mereka hanya 4 orang, menghalangi 4 arah. Jika kita semua bekerja sama dan menerobos ke satu arah, peluang keberhasilannya tinggi. Lin Qiye sedikit meninggikan suaranya, memastikan semua rekrutan baru yang hadir dapat mendengarnya. "Nanti, saat pusaran air bergerak, kita semua akan menyerang wanita di barat." Mata para rekrutan baru itu berkedip-kedip, dan meskipun mereka tidak berbicara, mereka mengerti. Di atas atap, Sang Balance melambaikan jarinya pelan. Mulai. Dalam sekejap, pecahan logam dan puing bangunan yang melayang di atas kepala semua orang tiba-tiba jatuh, ujung-ujungnya yang tajam berkilau mengerikan. Hampir bersamaan, sebagian besar rekrutan baru, yang terbebani gravitasi 2 kali lipat, mulai berlari ke arah mawar itu, sementara kilatan dingin terpancar di mata Molly dan katana di tangannya mulai bergetar lagi. Dia menggeram pelan, mengayunkan pedangnya ke langit. Riak tak kasat mata yang megah menyebar dari bilah pedang, berbenturan keras dengan sisi tajam yang jatuh, menghancurkannya menjadi pecahan-pecahan yang berhamburan dari sisi lainnya. Pada saat yang sama, Ross, sambil memegang palu setinggi gedung 3 lantai, mengangkat sebelah alisnya ke arah kerumunan besar yang bergegas ke arahnya dan mencibir. "Mencari kematian." Ledakan. Palu di tangannya membesar lagi, hampir seukuran seluruh bangunan tempat tinggal. Meskipun ukurannya mengerikan, ia dengan mudah mengangkatnya, menimbulkan angin, dan menghantamkannya ke arah para rekrutan baru yang tercengang. Mengaburkan matahari dan langit.